Maksulkan Fufu Papa. Iya, mantap. Maksulkan nih, maksulkan. Ya, siap. Penjarakan Jokowi. Majukan Jokowi. Hukuman mati. Semuanya hukuman hanya Jokowi. Dan penjarakan Jokowi. Udah. Nenek. Gimana? hari ini. Silakan. No. Tangkap dan adili Jokowi. Majukan Gibran. 10 tahun yang dilakukan oleh Jokowi hanyalah membuat kita sengsara. Dan setelah 10 tahun ini sudah banyak terbuka kalau di sepanjang masa Jokowi berkuasa telah banyak pulau-pulau kita yang berpindah. Jokowi bajingan. Jadi berarti benar. Terkutuk. rakyat kita meminta Iblis kepada laknatullah. Bapak Presiden Prabowo untuk tangkap dan adili Jokowi. Ada di dalam barisan. Itu ya Pak. Kecuali kalau dia di luar barisan. Itu kalau ada entry, emang nih kita bisa bicara dengan entry. Saya aja bilang kalau Di sinilah kami memberikan edukasi. menyampaikan bukan apa. Kita menghimbau, tapi kalau ibu tetap ngotot Ya silakan. itu pilihan ya. Saya tidak memaksakan juga. Saya kan hanya menjaga. Ya sampai nanti ditilang kan kasihan ya sopirnya. Karena yang bilang bukan saya juga lantas, gitu ya. Untuk aja. Silakan. Ya. Ya kan kita dari Intel, kan bukan saya yang dari MSP. Makanya Pak Intel ya Pak. Oke ya. Gitu ya. Aja. Mainkan musiknya. Begitu kita muter, baru matikan orasi untuk. Iya kok Mas. Jalan.
daripada penderitaan rakyat, yakni memutuskan untuk bersuara dan berteriak tentang pemakzulan wakil presiden yang dipilih melalui rusaknya nilai-nilai demokrasi saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kehadiran Gibran sebagai wakil presiden merupakan salah satu kemunduran demokrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan yang seharusnya sudah diatur secara real, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ketidakmampuan Gibran dalam berpikir sebagai seorang negarawan merupakan syarat sah untuk kemudian kita memakzulkan Gibran dan memundurkan Gibran dari jabatannya, karena merasa tidak ada yang bisa dilakukan oleh anak yang merupakan wakil presiden yang prematur dan lahir dari penangkangan atas konstitusi, saudara-saudara sekalian. Mungkin untuk penilaian hukum akan diberikan oleh kawan saya Ahmad Kastela SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, berbicaralah dengan bahasa cinta. Salam cinta bertabur kasih dan sayang. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harapkan keadilan akan datang. Bapak Ibu, para pengguna jalan yang kami hormati, mohon maaf karena kami telah mengganggu jalannya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami turun ke jalan bukan atas perintah siapapun, bukan atas instruksi dari siapapun, tapi karena panggilan hati atas keresahan kami semua terhadap bangsa hari ini. Bapak Ibu, hari ini negara kita yang kita cintai dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Beberapa bulan yang lalu kami telah menyaksikan bahwa telah terjadi pelacuran dalam konstitusi negara kita, Republik Indonesia. Diangkatnya seorang wakil presiden yang belum pernah menjadi apa-apa, tiba-tiba dipimpin menjadi wali kota dan kemudian diangkat menjadi wakil presiden. Dengan itu telah melanggar konstitusi negara Republik Indonesia. Untuk itulah kami dari Akar Indonesia turun ke jalan untuk meminta kepada para yang ada di Istora Senayan, untuk meminta kepada mereka agar segera melaksanakan tuntutan kita, yaitu pemakzulan terhadap wakil presiden kita, yaitu Gibran Rakabuming. Sepakat? Oke, selanjutnya saya berikan kepada orator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun kita dibohongi dengan pemerintah Jokowi untuk anaknya Mas Gibran turun atau dimakzulkan. Kita di sini tidak ada yang membuat kekacauan, ya. Di sini adalah suara rakyat dan kami mohon maaf atas pengguna jalan. Dan untuk orasi selanjutnya, saya ini salah satu dari masyarakat yang tertindas dari Banten, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta sekalian, pertama-tama kami mohon maaf perjalanan saudara-saudara sekalian terganggu, tetapi ini adalah hal yang mendesak harus kita suarakan, saudara-saudara sekalian. Jokowi selama 10 tahun, saudara-saudara sekalian, telah menyebabkan kerusakan yang begitu parah dalam sendi-sendi kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Salah satunya adalah di Banten Utara, saudara-saudara sekalian. Demi ambisinya Saudara Jokowi Widodo membangun IKN, dia telah menggadaikan tanah Banten kepada oligarki, saudara-saudara sekalian.
oligarki aguan, saudara-saudara sekalian. Hari ini saudara-saudara sekalian, Kita hukum telah menjadi racun bagi kami rakyat di Batang, dan rakyat seperti kami telah kehilangan obatnya, saudara-saudara sekalian. Tanah-tanah rakyat dirampas, kita akan jalan sesuai sungai-sungai diurus, yang telah di Bapak Polisi. lalu di hulunya saudara-saudara sekalian banyak Bapak Polisi, kenapa kita dihentikan? Saya sudah membuat SP dan rutenya sudah sesuai. Kenapa? Apakah Anda mau melindungi Menteri Bahlil? Karena saya tahu di pojokan itu adalah kantornya Bahlil. Pak, saya tidak membuat kesalahan. Sekali lagi, saya tidak membuat kesalahan. Artinya, saya akan tetap melewati rute yang sudah saya laporkan kepada Polda. Kalau tidak, kita tutup jalan di sini. Kalau tidak, kita tutup jalan. Kita tutup jalan. Bapak Polisi, saya kolapnya. Tidak ada negosiasi selain dengan saya. udah kasih jalan, Pak. Bapak Polisi, jangan sampai saya tutup jalannya. Saya hanya mau jalan berdasarkan rute yang sudah ditetapkan dan yang sudah saya ajukan kepada Polda. Saya tidak mau berubah-ubah. Kasih, Pak. Saya tidak mau berubah-ubah atau peserta aksi kita tutup jalan. Bapak-bapak, buka hati nuraninya. Kami membela bapak-bapak semua. Peserta aksi kita tutup jalan. Habis di sini Kami rakyat yang punya jalan, Bapak. Kami biasa saja tidak bikin rusuh. di sini kita. Kami mohon dengan syarat, Ayo, buka jalan yang di depan. Kami adalah rakyat yang harus kalian jaga. maju ke sini. Peserta aksi. Kita tutup jalan, Pak. Kita tutup jalan, ya. Pertama, tutup jalan. Buka hati nurani, Bapak. Kita di sini sesuai dengan SOP, Pak. Kita juga ada surat, Pak. Mau ditilang. Itu apa, Pak? Pak. Pak. Jangan, Bapak. Jangan tahan-tahan, Pak. Jangan tilang-tilang. Pak. Pak, nekat bentar. Sekali lagi kepada Bapak Raspati. Bapak, mana Bapak Raspati? Bapak, saya sudah bicara kepada Bapak kemarin sore. Nah, dan rute ini sudah disetujui oleh Bapak. Saya tidak mau, Pak. Paginya jelek, sore jadi tempe. Pilihannya Bapak adalah buka ini atau kita tetap akan tutup jalan. Buka, Pak. Buka, Pak. Tutup jalan. Nggak bisa, Pak. Tutup jalan. Pak, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa Bapak teriak-teriak? Nggak bisa. Pak, Bapak Alex. Jangan.
arogansi aparat kelihatan. Perhatian kepada massa, kami minta tertib. Ya, kepada Korlap, saya minta Anda tidak memprovokasi. Kepada Korlap tidak memprovokasi. Anda kami minta untuk tertib. Diculik. Kami lakukan penertiban karena kelompok Anda tidak tertib dalam berlalu lintas. Banyak yang tidak menggunakan helm. Agar Anda patuhi dulu peraturan lalu lintas sebelum bergerak. Kami minta Anda tertib, patuhi petugas. Mau maju aja, masuk kita maju ya semua. Saya minta untuk yang masuk dalam kelompok massa silakan merapat ke pinggir. Video ini ya masih? Video apa TikTok? TikTok. Komando jalan, komando pelan-pelan. Komando jalan pelan-pelan. Baju. Komando jalan pelan-pelan. Untuk masa aksi jalan. Perhatian. Bapak Ibu sekalian tolong minggir dulu. Bapak minggir, Pak. Bapak minggir dulu. Kasihan orang, minggir, Pak, minggir. Bapak minggir dulu. Kasihan yang di belakang, minggir dulu. Jangan minggir dulu, Pak. Minggir, Pak. Bapak minggir dulu. Gitu loh, minggir sana minggirnya. Direktur di sana kok. Pak, karena kita aksi, bagaimana kalau misalnya surat aksi aja, Pak, yang kita berikan kepada Bapak? Bukan surat kendaraan. Bapak yang berseragam. Silakan surat-suratnya disiapkan. Enggak, Pak. Silakan akses tapi tidak melanggar lalu lintas. Bapak-bapak silakan aksi tapi surat-surat disiapkan. Jangan sembarangan, silakan. Mau aksi boleh, surat-surat siapkan. Ya, yang nggak lengkap silakan, yang nggak lengkap pinggirkan. Yang tidak lengkap silakan pinggirkan. Bapak-bapak mau aksi boleh, surat-surat kalau lengkap. Tadi kami melihat banyak tidak pakai helm. Bos, disita. Silakan siapkan surat-suratnya. Kalau sudah lengkap silakan maju, Pak. Yang lengkap silakan maju. Sudah maju lengkap? Ya, maju. Yang maju lengkap. Yang lengkap silakan maju. Dicek dulu. Yakin mana surat-suratnya mana, Pak? Silakan. SIM STNK siapkan. Ya, coba maju. Ya, Pak, silakan, Pak. Surat-suratnya udah lengkap tadi, Pak. Ya, silakan jalan. Kalau sudah silakan jalan. Ini sudah cek belum? Diperiksa belum? Silakan dicek surat-suratnya.
Itu mobil mogok, silakan dicek sekalian mobil mogok. Mobil mogok ini bukan mobil. Pulang tercatat. Itu plat nomor jangan ditutupin, Pak. Plat nomor nggak boleh dihilangin. Plat nomor tutupin silang. Jangan berlaku urakan di tengah jalan. Jangan berlaku urakan di tengah jalan. Silakan aksi, nanti tidak urakan. Pak, jasa Jokowi gimana, Pak? Jangan dibilang pulang, Pak. Jasa Jokowi gimana? Berarti Bapak membela aparat negara kalau gitu, Pak. Udah jadi presiden tapi kurang jasa. Kita cuma akhir punya tim. Yang tidak lengkap silakan dipinggirkan berdilah. Indonesia tidak adil. Tidak adil betul-betul, Pak. Ijazah masuk kenapa dibiarkan, Pak? Tapi rakyat begini Jangan buat ditindas. Bogor itu wajah kota Jakarta. Rakyat ini membela negara, Pak. Jadi presiden Konvoy tidak pakai helm sembarangan. Minta Polri saya juga nanti. ada di Jawa. Jasa jadi presiden. Aneh sekali. Jangan memberikan contoh tidak baik. Bagus. Presiden bukan tidak kota bagus. Punya tidak punya jasa. Kalau sekarang jangan banget Kak. Biada banget Ya, Kak. Jangan Bogor tidak ada SNK-nya, turun, Pak, turun. Bogor kami bilang tidak ada SNK-nya. Turun, Pak, turun. Bogor tidak ada SNK-nya, kami bilang. Kejahatan baru boleh ditangkap. Gak ada ijazah keluarin. Ya, silakan. Ya, petugas ambil aja sama sopirnya, bawa ke kantor Polres. Ini betul-betul tidak adil, Pak. Tidak adil. Rakyat ditindas, oligarki bebas. Sekali lagi silakan nonton tunjukkan SNK-nya. Hak rakyat untuk berdemonstrasi Pak. Hak rakyat untuk demonstrasi. SOP-nya apa? SOP-nya apa? SOP-nya apa lagi kayak gini dicek? Pak, jangan kabur, Pak, jangan kabur. Jangan kabur. Iya, surat-surat yang apa tidak? Yang penting surat-suratnya, Pak. Gak usah ngelawan, Pak, gak usah ngelawan. Tunjukkan surat-suratnya. Kacau udah, kacau nggak ada perlawanan ini. Silakan, Pak, Bapak kasih pengertian, tunjukkan surat-suratnya. Bapak yang kasih tahu. Silakan. Sengaja dibuat. Padahal Itu Bapak dan namanya surat-suratnya, nggak ada SNK-nya. Pak, kantor, silakan. Aturan lalu lintas tidak perlu kasih tahu, Pak, itu sudah aturan umum yang Bapak harus tahu. Nggak pakai helm jalan di jalan protokol, ini Jakarta. Di Jakarta, Bung, keren. Kita semuanya warga Jakarta yang menampilkan Jakarta yang tertib. Udah jalan. Bapak mau aksi silakan, tapi tertib di jalannya. biarin pulang orang kuat biarin. Ya silakan dicek itu Bokom jangan drama diskusi, angkut Bokomnya. Bokom tidak ada SNK-nya, angkut. Mau demo silakan, mau tertib di jalanan. Terus ada nggak pakai yang tidak ada SNK tidak bawa tim silang.
saya tunjukkan. Ini yang di pinggir jalan Pak, yang di pinggir jalan Bitek ini, yang di pinggir jalan Bitek. Iya. Masih. Tutup dulu. Mbak Dita ambil mic dulu di depan. Ada mic dulu. Enggak, agak dilibetin. Tolong ya. Kami tidak ingin berdebat, aturan tidak untuk diperdebatkan. Yang tidak menulis surat silakan. Semuanya Kami tidak. Jangan menampilkan wajah Jakarta tidak tertib. Bisa. Ijazahnya mana? Saya akan minggir. Saya akan minggir. Saya akan minggir. Bapak, pikirkan mobil Bapak. Ya wes. Saya akan minggir. Jangan sampai orator sengaja Bisa aja. untuk jalan. Dicabut aja kabelnya, cabut itu kabelnya. Saya akan minggir. Ini Nah, gitu ya, betul. saya sudah bilang kepada Nah, Bapak gitu, polisi yang terhormat yang punya negeri ini. Saya akan minggir. Ya, satu motor bilang. Ya, motor yang lagi yang di pinggir-pinggir jalan, di pinggir jalan. Saya akan minggir. Motornya. Yang di pinggir jalan, di pinggir semua kendaraannya. Sudah Pak, bilang aja Pak, bilang. Saya akan minggir. Bapak. Iya, sudah. Mobil Bapak bawa. Ada surat-surat atau tidak? Saya akan minggir. Saya punya ibu aja kamu. Saya akan minggir. Saya akan Itu minggir. mobil pickup yang di belakang ada surat-surat atau tidak itu? Pickup yang di belakang, dicek. Saya akan minggir. Beraninya mau perempuan. Ini aturan. Apa yang aturan? Semua ucapan kolot akan kami rekam sebagai bukti ibu memprovokasi. Ibu telah memprovokasi. Kami menegakkan aturan lalu lintas. Kenapa? Silakan petugas rekam. Bukti lengkap lengkap. Bukti lengkap. Ketangkap itu. Jangan menghalangi petugas melakukan tugasnya menegakkan aturan lalu lintas. Ini wajah Jakarta. Itu mobil yang pickup di belakang rumah itu dicek kendaraannya itu. Kenapa cuma aturan itu cuma untuk rakyat? Itu yang ditutupin, plat nomor ditutupin. Itu kita dicek, plat nomor ditutupin. Sengaja plat nomor ditutup supaya tidak kena SP. Saya nggak salah. Nah, itu dicek. Surat-surat dulu, surat-suratnya. Tunjukkan surat-suratnya. Sengaja plat nomor ditutup. Jokowi aja 10 tahun galingan kanan. Yang sudah ditilang pinggirkan, yang sudah tilang pinggirkan. Yang di pinggir Pak. Coba petugas itu dicek, yang di pinggir trotoar itu dicek, yang di pinggir trotoar dicek. Kalau tidak ada orang yang diangkat, itu motor yang diangkat. Itu motor merah diangkat, motornya diangkat. Dicek surat-surat, cek surat-surat ada tidak? Selalu kalah aja. Dicek, itu BPNK dicek. Tidak ada. Semua motor yang di trotoar dicek. Jangan tidak punya aturan jalan di kota Jakarta. Kami menjaga marwah kota Jakarta supaya tertib. Tolong sopan Pak, tidak usah berdebat tunjukkan surat-surat. Ya, jangan ngomong lagi dari surat-surat. Tidak usah. Dia dulu Kalau ngomong aja. Ya, ini tambah lagi. Kalau tidak ada orang yang angkut, tidak ada orangnya
tidak bisa menunjukkan motor singkirkan. Ini tahu sudah lengkap belum? Sudah lengkap belum Pak? Ada saksi dari saya ada. Mobil maling kan dipakai. Dia bicara untuk dijual. Jangan pejabat gimana? Emangnya satu dia doang. Jokowi itu udah jahat. Masih ada bela. Silakan Pak, ikuti aturan Pak. Tunjukkan surat-suratnya, kami akan melakukan penindakan. Orator tolong jaga ucapannya, semua ucapan ibu akan kami gunakan. Dilarang melawan, kami menegakkan aturan lalu lintas. Kalau mau demo silakan, tapi bukan kurakan. Konvoy tidak pakai helm. Melewati kota Jakarta jalur protokol. Ini wajah Jakarta, kota beradab. Beradab apanya? Ya silakan dipikirkan yang nggak ada surat-suratnya. Makan menang. Ya ini motor dua lagi. Ada surat atau tidak? Kalau tidak ada angkat, pinggirkan. Selalu diinjak. Tunjukkan ijazah Jokowi. Kami tidak ada urusan dengan aksi itu. Isu apa terserah, tapi tertib di jalanan. Silakan, yang tidak ada surat-suratnya pinggirkan. Itu mobil yang di belakang suruh maju tuh, mobil pickup suruh maju, dicek surat-suratnya. Sengaja menutupi plat nomor dengan stiker-stiker, dengan kertas-kertas. Bukan begitu caranya. Ini juga demo yang pakai banner Pak. Silakan Pak surat-suratnya, lengkap. Yang lengkap silakan jalan, yang lengkap silakan jalan. Yang lengkap silakan jalan. Ya, surat-suratnya aja Pak, jangan berdebat Pak. Bapak Ibu adalah wajah kota Jakarta. Kalau diminta oleh petugas menunjukkan surat-surat, silakan tunjukkan surat-suratnya. Ini motor yang surat tidak motornya? Hah? Sudah ditilang? Ya pinggirkan sini, Bawa sini surat-suratnya, diangkat, pindahkan ke sini. Semua barang bukti pindahkan ke sini. Itu mobil-mobil di belakang, dicek. Ya silakan, kalau sini Pak. Silakan Pak. Ya, parkir. Kita semua ingin menampilkan wajah Jakarta yang tertib dan beradab. Yang kami minta hanya tunjukkan surat-surat Bapak Ibu sekalian. Silakan kasih tapi tidak urakan di tengah jalan. Ini mobil-mobil ada suratnya enggak? Hah? Enggak ada. Ya silakan petugas naik mobil itu bawa. Naik. Senin satu naik. Ya silakan dibawa. Tadi nggak ngambil jambu. Mobil ini tidak melawan petugas yang menjalankan tugasnya, memeriksa surat-surat. Ya tanggal menderek. Anda akan melakukan penindakan lalu lintas. Jangan malah Anda menyampaikan aspirasi usulan silakan, tapi tidak melanggar lalu lintas. Jangan pakai asal, Pak. Jangan pakai asal. Jangan bawa saya.
pajak. 1-0 ini mobil keranjang tolong bawa ke Jalan Agus Salim ya, di depan Hotel Mercure. Ini mobil dicek dulu, cek ada surat-suratnya tidak? Mobil pick up bukan buat ngangkut orang. Berapa orang di sana? Bang, abang, turun. Iya, sebentar. Udah turun, atas turun. Mobilnya bukan ditilang. Jangan menghalangi petugas melakukan tugasnya. Bapak menyampaikan aspirasi tentang peraturan, tapi tidak mau tahu, tidak taat pada peraturan. Plat nomor sengaja ditutupin. Ngomong aturan apa yang ini? Jadi bawa ke sana, bawa ke saya. Ini kena polisi. Sudah dicek belum nih? Sudah dicek belum? Ya, silakan jalan. Sudah cek jalan. Ini belakang dicek. Udah. Ya, ini mobil tilang bawa ke sana. Berapa banyak undang-undang yang dilanggar oleh kalian? Ijazah Jokowi periksa. Ya udah, ini bersama dibawa anggota sana. Kita bawa ke Polres. Polon minggir, mobil mau masuk. Ini sudah lengkap belum peraturannya? Sudah? Sudah lengkap? Ya, oke. Terima kasih. Ini sudah lengkap belum? Sudah lengkap? Ya, silakan jalan. Silakan diinventarisir barang buktinya yang sudah ditilang. No, yang lengkap kita langsung aja ke Bareskrim. Yang lengkap kita langsung Bareskrim. Ya, silakan kasar lantas dicek barang buktinya semuanya dibawa. Apa Bang? Mana si Arif kemana? Ya, situ tadi mana? Coba telepon. Mana si Arif? Pak, kami hormat sama Bapak, usia Bapak di atas kami semua. Bapak tolong ucapkan yang baik, jangan melawan anggota kami. Tunjukkan surat-suratnya. Kalau memang Bapak tidak lengkap, ikuti aturan. Hei. Bapak SIM dan STNK mana? Ya, Bapak tunjukkan, tunjukkan saja. Jangan berdebat, Pak. Jangan berdebat untuk menutupi kekurangan Bapak tidak bawa surat-surat. Taat aturan. Semua kendaraan wajib terlihat plat nomornya, depan maupun belakang. Jangan sampai itu lepas, kena orang naik motor kemudian kecelakaan, Pak. Jangan sampai itu lepas, kena orang menutupi mata, kecelakaan dari Bapak memakai seperti itu. Jangan sampai Bapak memasang spanduk di kendaraan, kemudian kena angin lepas, kena pengendara lain. Mana motor? Motor ente aman? Halo, Assalamualaikum Kak. Halo, Assalamualaikum. Rakyat Indonesia, baru kali ini kita mau demo di Mabes Polri, malah ada operasi tilang. Ini maksudnya apa gitu? Gila, kita hidup di Indonesia kok kayak gini. Kita udah gaji mereka kok tiap hari, hasil dari nelayan, hasil dari pertanian, mereka semena-mena ke kita. Enak aja. Kita mau menyuarakan aspirasi kita sebagai rakyat.
lintas Maharaja. Bu, tolong Bu, ini membahayakan. Membahayakan, itu tolong. Jangan mengangkut lagi ya. Dan peringatkan jangan mengangkut orang lagi. Kemarin dengan Jokowi ada Itu yang konvoy itu udah jalan duluan sih. Azab Allah sangat pedih. Nggak kenal Azab Allah sangat pedih tahu. Kalian junjungan kalian udah nyata. Nggak kenal azab mereka. Kena sibuk antara aparat dan demo. Kalian lagi di kampung Trump. Kenapa kena sibuk antara demo dan aparat? Beraninya kalian apa? Kenapa? Ayo kalian. Ayo kalian. Kalian harusnya malu. Mana punya malu pejabat mah kayak gini. Saya rasa dia ini orang media. Saya yakin. Kita akan normalisasi. Silakan kalau mau kembali. Tidak usah teriak-teriak terus jalan. Oh, gimana Mas Ari gimana? Enggak tahu. Ya silakan kalau kembali. Pada parah lu pada. Kita mobil yang masih di pertigaan silakan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa? Hari ini hari Jumat tanggal 13 Juni. Harusnya kita itu aksi di Bareskrim. Tapi apa yang terjadi? Kita karena sifat represif polisi yang tidak mau tidak mau bermusyawarah, hanya maunya sendiri. Ya, padahal kita itu sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu apa? Kita sudah membuat SP lengkap dengan rute, dengan kendaraan yang dilalui dan jalan-jalan apa yang akan kita lalui. Kemudian pada saat di lokasi kita akan dibelokkan ke jalan yang tembus ke Kebon Sirih, Agus Salim. Saya sebagai Korlap, saya bertanya kepada Pak Polisi, kenapa kami dibelokkan? Kenapa kami dibelokkan? Sebetulnya pertanyaannya simpel ya. Saya bilang aja, ya Bu, karena apalah alasannya lah. Tapi bapak polisi ini ya, tiba-tiba saya memang menutup jalan. Bukan menutup jalan karena saya sebelum saya diberikan alasan oleh Pak Polisi, saya tidak mau menuruti arahan Pak Polisi. Karena saya komitmen terhadap apa yang sudah saya tulis di surat pemberitahuan. Saya tidak mau tiba-tiba nanti di luar dari SP nanti kita juga yang disalahin. Ya, kita ini sebetulnya menjadi rakyat siri, rakyat yang semuanya kalau apa-apa kita disalahkan. Ya, kita yang disalahkan, apa-apa rakyat yang salah, apa-apa kita yang disalahkan, kita yang menjadi provokator, kita yang segala macam. Padahal kemarin tadi itu ya, saya hanya minta kepada Bapak Polisi untuk memberikan alasan kenapa kita tidak boleh lurus, kenapa kita harus belok. Itu adalah pertanyaan yang simpel, ya. Tetapi saya curiga. Memang hal ini sudah dikondisikan karena semalam ada insel dari Polda. Saya kenal, dia telepon saya dan memang dia bilang kalau
tidak boleh ke Mabes, tidak boleh aksi di Mabes. Saya tanya, kenapa? Sejak kapan Mabes itu sifatnya menjadi sakral seperti istana? Kalau istana kita tahu, di situ ada presiden, betul ya? Tapi Mabes itu, dia kan memang pusat pengaduan kan? Benar nggak sih? Kenapa kita tidak boleh? Nah, saya jadinya bertanya lagi pada malam itu, kenapa tidak boleh? Surat saya sudah masuk, kalau memang tidak boleh harusnya pada saat itu saya dilarang, benar nggak? Tapi ini telepon ini masuk pada saat saya sudah koordinasi dengan koordinasi Seklap dengan Kapolsek Pusat. Semua tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia juga tahu kalau rute saya adalah Medan Merdeka, Tamrin, Sudirman, Singsinga Mangaraja, dan Trunojoyo. Tidak ada Agus Salim, tidak ada Kebon Sirih. Jadi saya mau tahu kenapa. Dan ada kalimat ancaman pada saat semalam ada salah satu Intel Polda yang telepon saya. Dia bilang secara jelas, kalau saya tidak mau, saya akan diculik. Saya akan diculik di lapangan. Ya. Jadi memang hal seperti ini memang sudah dikondisikan. Kenapa sekarang sekali lagi saya bertanya, bukan saya aja yang ingin bertanya, semua juga pasti ingin bertanya. Kenapa kita tidak boleh aksi di Mabes? Apakah Mabes itu sekarang menjadi istana kedua? Kalau begitu memang betul. Apakah terjadi ada dua matahari kembar? Ya. Jadi Pak Polisi, caranya bukan begitu Pak kepada rakyat. Kami dicari-cari kesalahannya. Kami dibilang kami itu mengganggu lalu lintas. Anda yang mengganggu lalu lintas karena jalanan yang ingin kami lalui ditutup oleh Anda. Kalau Anda komit terhadap SP yang sudah ada, artinya ini tidak terjadi Pak. Kalau begitu ngapain harus ada SP? Kalau kemudian akhirnya dimentahkan di jalan juga. Seperti itu ya. Jadi saya tidak takut. Dengan kejadian seperti ini saya makin yakin kalau negara kita ini memang negara yang sudah rusak. Negara yang sudah rusak. Artinya kami ini sebagai rakyat sudah tidak ada lagi. Kemana? Kita sudah tidak ada kedaulatan lagi. Negara kita itu adalah punya yang orang-orang yang pada punya duit, ya, yang punya duit, yang bisa mengatur. Karena punya duit jadi berkuasa. Jadi ya sekian aja dari saya, dan ini di samping saya ada Pak Holid dari Banten. Dia juga ikut aksi sama saya, dan tidak lupa saya juga sudah mengajukannya SP saya tidak hanya di Polda tapi di Mabes juga. Ya, jadi kita itu secara legal, secara itu kita itu sah. Ya. Ya, itu aja. Gimana Pak? Ya. Sebelum ada aksi kemarin kan ada larangan. Ya. Siapa yang melarang? Kalau aku menyebutkan nggak usah lah Pak, nggak usah. Tahu pasti orang polisi itu kan juga pasti nonton ini, tahu dia, pasti tahu. Oke, Pak Holid. Ya. Jack, nanti Jack. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, ibu-ibu ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Terima kasih sudah bisa mengundang kami agar kami bisa memberikan aspirasinya dari Banten ke Jakarta sampai Mabes. Nah, satu hal sebenarnya pertama, saya itu seumur hidup baru pertama kali ini ada orang yang mau menyampaikan aspirasinya justru dihalang-halangi dengan dalih operasi SIM segala macam, tetek bengek. Nah, ini bingung bagaimana kalau saya dari Banten pakai kendaraan becak kira-kira, atau sepeda kira-kira, apa itu juga nggak boleh gitu kan? Nah, akhirnya kami dari Banten jauh-jauh malah justru tidak bisa menyampaikan aspirasi saya sebagai rakyat Banten. Sebenarnya awalnya kami akan menyampaikan satu hal kepada Mabes, pada Polri, bahwa kasus pagar laut ini belum selesai.
Artinya kasus pagar laut ini jangan hanya dilokalisir sebatas di lurah saja. Dan lurahnya cuma satu doang, tapi ada 22 lurah yang harus ditangkap sebenarnya, Mak. Belum lagi dengan otaknya. Penerima setelah SHM atau SHGB itu jadi diterbitkan oleh BPN, ATR BPN. Nah, ini juga kan terlihat indikasi atau dugaan kongkong lingkong. Mereka ini komplotan untuk menjual kedaulatan kita, kedaulatan negara kita. Ini tadinya mau saya aspirasikan juga ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Saya mau sampaikan juga persoalan-persoalan di Banten. Belum lagi saya juga mau menyampaikan kerusakan yang ada di hulunya. Biar Presiden juga tahu gitu kan, bahwa lahan sawah yang produktif di hulunya juga dibikin galian C, yang itu kemudian tanpa AMDAL, tanpa izin yang jelas, bekas galian juga seperti danau, yang ini banyak memakan korban. Nah, kemudian urugannya dibuang ke hulu untuk ngurugin sawah-sawah yang produktif juga. Lalu kemudian, apakah ini yang disebut program Pak Presiden tentang swasembada pangan? Sementara ruang ketahanan pangannya seperti sawah, tambak segala macam diorong. Ini yang kami berpikir sebagai rakyat seperti nggak punya akal untuk memikirkannya gitu. Nah, artinya kemudian ketika saya mau mengaspirasikan dari Banten ke Jakarta, kok malah dihadang gara-gara persoalan misalnya spanduknya nutupin plat nomor, gara-gara misalnya nggak pakai helm atau yang lain. Ya kalau polisi mau berpikir tentang itu bisa aja misalnya nggak ada dopnya, nggak ada spionnya, bisa aja. Tapi sebenarnya bukan persoalan itunya. Menurut saya ini persoalan bagaimana aksi kita hari ini jangan sampai ke tujuan, agar aspirasi rakyat tidak tersampaikan. Itu. Nah, kalau seandainya aspirasi rakyat terus dihadang, dibungkam gitu kan, berarti kita harus apa, kawan-kawan? Kalau aspirasi kita terus ditindas, ditekan, tidak boleh keluar. Saya katakan satu kali lagi, kita harus apa? Revolusi. Nah, ini artinya rakyat sudah muak dengan kondisi aturan yang ada. Itu. Mereka sudah tidak bisa ngurus rakyatnya. Sawah diorog, empang diorog, laut mau dijual. Tambang Raja 4, pulau dijual. Yang harusnya pulau ini di wilayah Aceh, malah hanya satu tanda tangan menteri saja bisa berpindah ke lain daerah. Ini kan namanya gila. Ini namanya biadab gitu sama rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heri. Oh ya, Jack dulu dari mahasiswa. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keberhasilan luar biasa hari ini, gerakan kita mampu menciptakan kondisi yang resistens. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwasanya kita masih ada, kita masih menunjukkan bahwasanya kita masih tetap melawan pada sebuah sistem yang sengaja dibuat-buat untuk membentuk satu imperium kekeluargaan yang dibangun oleh Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Mantap. Kemudian daripada itu, yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kita yang tergabung dalam Aliansi Kedaulatan Rakyat Indonesia begitu banyak menuntut ketidakadilan yang hadir, yang diantaranya adalah pemakzulan Gibran, yang hari ini kita nilai bahwasannya kelahiran Gibran sebagai wakil presiden merupakan bentuk daripada kecacatan konstitusi yang ada di Indonesia, yakni melalui putusan MK nomor 90 yang kami anggap juga sebagai karpet merah dari Bapak Joko Widodo untuk Gibran Rakabuming Raka yang kita sebut sebagai Nepo Baby. Kemudian daripada itu,
masalah-masalah tambang yang belakangan ini hangat diperbincangkan, baik dari kalangan-kalangan aktivis tambang, dari LSM ataupun mahasiswa maupun emak-emak yang hari ini masih membicarakan tambang, itu adalah semua betul ada keterlibatan kaki-kaki tangan-tangan oligarki melalui kementerian-kementerian seperti SDM yang seolah-olah ingin menjadi juru selamat. Selain daripada isu di Raja Ampat yang hari ini hadir, ada beberapa isu lain yang kemudian menyebabkan konflik dalam masyarakat. Pertambangan dan investasi hari ini hanya menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat dengan masyarakat, bukan masyarakat dengan pemodal. Karena pemodal menyewa masyarakat, memberikan modal untuk masyarakat, untuk menghadang masyarakat yang menolak daripada aktivitas pertambangan tersebut. Kemudian daripada itu yang ingin saya sampaikan lagi adalah permasalahan dalam penanganan demonstrasi. Dalam hal ini, hari ini saya menilai ada kecenderungan yang tendensius dari institusi kepolisian. Yang pertama ada pelarangan hal-hal yang tabu, yakni pelarangan terhadap titik aksi yang sebelumnya akan dilaksanakan di Mabes Polri. Ternyata kita sudah dijegat di Haji Agus Salim di belakang Dana Reksa. Kemudian juga tadi ada beberapa tindakan represif dan itu sangat kami kutuk. Dan insya Allah kedepannya kami akan bergandengan dengan YLBHI, kami akan bergandengan dengan Komnas HAM, kami akan laporkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Polri selalu mengedepankan tentang humanis, menjadikan Polri yang humanis. Namun apabila dalam praktiknya Polri tidak bisa melakukan humanis, maka tataran humanis Polri hari ini hanya sampai pada tataran konsep, tidak bisa dipraktikkan secara real. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mempertanyakan perihal tentang razia liar yang dilakukan oleh siap. Kami juga ingin mempertanyakan tentang razia-razia liar yang kemudian hadir tanpa surat tugas, tanpa surat perintah. Karena dengan suatu pelanggaran dari oknum kepolisian yang tidak punya wewenang seketika menjalankan tugas. Harapan kedepannya tentunya kami mengharapkan satu bentuk pelurusan terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yakni tentang kebebasan berpendapat di muka umum dan tidak dihalang-halangi oleh siapapun karena itu dijamin oleh undang-undang. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan selalu datang dari orang-orang yang zalim dan rakyat Indonesia adalah korban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aksi kita bukan terhenti ya, tapi dengan disetting seolah-olah kita melanggar lalu lintas. Ini yang saya katakan ke Kapolres tadi, kalian jangan berbicara masalah aturan baku, kalianlah yang melanggar aturan selama ini. Kami rakyat selalu mengikuti aturan. Kami demo pun sudah memberitahu. Ya, ada surat pemberitahuannya, ada rutenya. Ya, tiba-tiba dalam perjalanannya kita dibelokkan oleh polisi. Nah, ini ada razia liar yang dilakukan oleh Kapolres CS lah. Ya, ingat ini ada kejadian unik tadi. Ketika Jokowi datang ke Polda, menurut Kabid Humas itu membawa fotokopi ijazah, betul? Ketika ke Kabareskrim, Jokowi juga membawa ijazah fotokopi. Nah tadi kebetulan yang kena razia ada pakai STNK fotokopi, tetap ditangkap. Gimana adilnya di mana? Jokowi ngelapor pakai ijazah palsu diterima. Kabareskrim pakai ijazah fotokopi diterima. Tadi ada STNK fotokopi malah ditangkap, ditilang. Adil tidak? Ini udah luar biasa. Pak Kapolri, mungkin Anda tinggal saatnya, nggak lama lagi diganti. Ya, terlalu kelamaan, terlalu banyak kezoliman yang dilakukan oleh aparat kepada rakyat. Ya, sampai rakyat seperti ini. Ya, mana lagi moto daripada polisi mengayomi, melindungi, melayani. Itu semua kalian lakukan bukan untuk rakyat tapi untuk oligarki. Hanya untuk mereka yang punya uang saja.
Rakyat hanya ingin menuntut satu keadilan. Rakyat ingin bagaimana mereka bisa sejahtera. Itu yang ingin disampaikan oleh kami sebagai rakyat, tidak lain dan tidak bukan ingin meruntuhkan daripada hegemoni oligarki yang mencekram negara kita. Ingat, ini Raja Ampat sudah luar biasa. Ya, keluarga Jokodok. Nama tankernya aja Iriana dengan JKW, kan luar biasa. Dan semuanya pora-pora kaget, pora-pora budeg. Ini banyak benar, ada alat berat di situ, eskavator dan lain sebagainya. Pas persis seperti pagar laut yang semuanya pora-pora nggak tahu. Yang pada akhirnya hilang begitu saja. Penegakan hukum cuma lip service saja. Jangan sampai hukum menjadi hukum rimba dipakai oleh rakyat dan kita akan menurunkan mereka yang punya jabatan saat ini. Ingat, penjajah Belanda diusir oleh rakyat. Penjajah mereka memakai senjata luar biasa tapi kalah oleh rakyat karena rakyat bersatu. Maka kalau saat ini rakyat bersatu, siapapun yang zolim kepada rakyat, kita tidak akan pernah takut. Ya. Di masa terakhir Anda Pak Listio Sigit, ayolah rapikan itu. Anda punya anak buah di bawah, berbagai macam kejadian, berbagai macam kasus yang ada pada diri anak buah kalian, itu sudah mencerminkan bahwa bobroknya kepolisian yang ada di Republik ini. Maka perlu nggak kepolisian dibubarkan? Perlu nggak? Perlu nggak? Kita dukung TNI, betul? Kita dukung TNI. Dukung daripada purnawirawan yang memajulkan daripada Gibran CS, betul? Siap datang ke DPR. Siap datang ke DPR. Siap dukung DPR untuk majulkan. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai masalah teman kita ya. Ini masih banyak teman-teman kita. Salah satunya adalah yang Mokom ya. Mokom kita masih ditahan di pusat, di Polres Pusat. Kita habis ini kita akan ada sebagian yang akan turut ke Polres Pusat dan ada juga beberapa motor yang juga diambil oleh polisi ya. Jadi secara paksa ya. Jadi kita akan bersama-sama kita ke sana ya, karena ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai Kolaps ya, dan saya siap kalau untuk berargumen karena sekali lagi saya benar. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia dan tidak ada aturan untuk menyalahkan saya. Apalagi saat saya diseret-seret oleh Polwan, ya itu juga akan saya permasalahkan. Jadi sekian dari saya, kita akan tutup dan kita akan ke Jakarta Pusat untuk menjemput DJ Mokom kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.